Imam Mahdi adalah sosok misterius bagi umat muslim di seluruh dunia. Seorang figur fenomenal yang sangat ditunggu-tunggu kemunculannya di akhir zaman nanti. Al-Mahdi berarti orang yang mendapat petunjuk atau orang yang mendapatkan hidayah. Itu artinya Imam Mahdi termasuk orang yang bertakwa, sebab mengacu pada surah Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi ketetapan Allah tentang orang-orang yang mendapat hidayah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 2 tadi sangat jelas merujuk pada orang yang bertakwa saja. Jadi orang-orang kafir tidak akan mungkin menerima hidayah. Selain itu, surah Al-Baqarah ayat 2 juga menjelaskan tentang Al-Quran sebagai petunjuk. Itu berarti hidayah selalu dimulai dari Al-Quran, dan Imam Mahdi adalah orang yang suka membaca Al-Quran. Lalu Allah menurunkan Al-Hikmah kepadanya sehingga dia bisa mengerti dengan jelas hukum-hukum Allah di dalam bentuk ayat muhkamat sebagai pokok inti Al-Quran, dan juga mengerti ayat-ayat mutasyabihat sebagai orang yang berakal. Sebagai orang yang bertakwa, maka Imam Mahdi pastinya tidak terjerumus ke dalam kemusyrikan atau tidak akan pernah menyekutukan Allah dengan kuburan keramat, menghindari menyembah kuburan orang-orang soleh, tidak bergaul dengan hal-hal mistis seperti perdukunan dan ramal-meramal, tidak ikut-ikutan mengaku wali Allah yang mempunyai karomah dukun sihir. Selanjutnya, menurut penjelasan Rasulullah Muhammad SAW dikatakan, Imam Mahdi berasal dari umatnya atau ahlul baitnya, memiliki kening lebar di mana sebagian ulama mengatakan agak botak dan sebagian ulama berpendapat memiliki kecerdasan. Ciri fisik dari Imam Mahdi berdasarkan sabda Rasulullah bahwa warna kulit Imam Mahdi seperti kulit bangsa Arab, artinya tidak hitam dan tidak juga putih, dan bentuk tubuhnya seperti tubuh Bani Israel yang dideskripsikan tidak tinggi dan tidak pula pendek. Dan ciri fisik lainnya sebagai individu, Imam Mahdi digambarkan tidak kurus dan tidak juga gemuk serta berhidung mancung. Sampai di sini mungkin kita bisa berandai-andai bangsa manakah di dunia ini yang memiliki ciri fisik seperti itu. Tentunya akan banyak asumsi mengenai bangsa yang memiliki ciri fisik yang demikian. Misalnya saja penduduk asli benua Amerika seperti Indian dan Meksiko dan lain-lain. Juga suku bangsa Kambodia seperti Thailand, Myanmar, Laos dan Kamboja juga memiliki ciri fisik yang sama dengan gambaran tersebut. Tapi dengan catatan tidak bermata sipit karena Al-Mahdi tidak sipit matanya. Sebagaimana dengan gelar imam yang disematkan kepadanya yang berarti pemimpin, maka Imam Mahdi adalah seorang raja yang berkuasa di akhir zaman nanti, dan umat muslim diperintahkan untuk berbaiat kepadanya, atau dengan kata lain, kita diwajibkan taat kepadanya walaupun dalam keadaan kufur atau dalam kondisi sedang merangkak di atas salju. Kedatangannya itu dituliskan menjelang hari kiamat. Kapankah waktu yang tepat untuk menggambarkan zaman menjelang kiamat itu? Karena menurut Rasulullah, saat beliau masih hidup dikatakan bahwa antara zaman beliau dan hari kiamat itu jaraknya seperti jari telunjuk dan jari tengahnya. Artinya di zaman itu menunjukkan bahwa kiamat sudah sangat dekat sekali. Jadi bagaimana dengan jarak antara zaman ini dengan hari kiamat? Pastinya sudah sangat-sangat dekat. Apakah menjelang hari kiamat itu adalah zaman milenium ini? Jika benar seperti itu, maka mungkin saja Imam Mahdi sudah ada tapi belum muncul karena masih disembunyikan oleh Allah. Tapi menurut kitab Injil, kemunculannya di akhir zaman kelak tidak ada yang tahu. Sang putra Al-Mahdi pun tidak tahu, dan hanya Allah saja yang mengetahuinya. Itulah sebabnya disebutkan bahwa Imam Mahdi ini adalah sosok yang misterius. Siapakah dia? Tidak satu pun manusia yang mengetahui, sehingga sifat yang misterius ini bisa mengundang kesesatan ketika banyak orang yang mengaku sebagai imam besar atau yang mengaku sebagai Imam Mahdi. Atau bahkan jika kelak yang muncul adalah Imam Mahdi yang sesungguhnya, maka pasti banyak yang tidak akan percaya kepadanya
hal ini akan menjadi dilema yang sangat besar bagi umat muslim, hingga Allah benar-benar membuka mata kita untuk menyaksikan Imam Mahdi yang sebenarnya. Oleh karena itu, sebagian ulama menganggap bahwa tokoh Al-Mahdi di dalam masalah keimanan hukumnya bisa dipercaya, bisa juga tidak, karena menurut para ulama bahwa tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang Imam Mahdi. Apakah benar demikian? Hal ini akan kami jelaskan di video-video kami selanjutnya.